Indonesia, Cirebon. Baik, 90,8 DB Radio, selamat siang di Bidars. Untuk siang hari ini seperti yang kita bilang ya, talk show bersama panitia ulang tahun Kota Cirebon. Dan memang kalau Kota Cirebon ini menjadi salah satu kota yang unik di Indonesia, sebab setiap tanggal 1 Muharram Kota Cirebon memperingati hari ulang tahunnya. Nah, berbeda nih dengan kota-kota lainnya untuk sistem penanggalan Masehi yang umum digunakan, melainkan menggunakan sistem penanggalan Islam atau Hijriah. Dan pada tahun ini tema yang diusung dalam peringatan hari jadi ke-653 Kota Cirebon dengan tagline Cirebon Ngobeng You, gitu kan, tentunya mempunyai makna dan juga filosofi tersendiri. Nah, untuk lebih lengkapnya di studio telah hadir Ibu Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kota Cirebon, ada Ibu Kadini sekaligus sebagai Kadistik Kota Cirebon juga kita sapa. Selamat siang Ibu, apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik-baik saja. Panas banget Bu ya di luar Bu ya? Betul, sangat panas. Waduh. Dan naiknya cukup tinggi. Dari lantai 1 ke lantai 4. Aduh Bu, ini Bu ya, ini aduh, Kota Cirebon sangat luar biasa sekali di ulang tahunnya untuk tahun ini yang temanya ini sangat menggelitik sekali Bu ya. Kalau saya lihat gitu kan, enteng di telinga, Cirebon Ngobeng You gitu kan. Dan Kota Cirebon ini unik sekali, setiap 1 Muharram tahun baru Islam atau juga 1 Suro memperingati ulang tahunnya. Nah Bu, sebelum kita ke pertanyaan yang lain Bu, ini kan berbeda dengan kota-kota lainnya. Bagaimana sih Bu historisnya Kota Cirebon itu hari jadinya setiap tahun baru Islam atau 1 Suro di penanggalan Jawa? Monggo Ibu. Baik, terima kasih. Selamat sore buat semuanya. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa bareng dengan Kang Deni. Yes, iya. Untuk dalam rangka hari jadi Cirebon yang ke-653. Kenapa Cirebon ini diperingati berbeda dengan kota lainnya, yaitu kita pakai tanggal Hijriah 1 Muharram atau lebih akrab di telinga orang-orang Cirebon gitu, saja orang Jawa 1 Suro gitu ya. 1 Suro. Yang betul. Banyak mengandung makna sebenarnya. Itu dia, tapi 1 Muharram juga merupakan salah satu tanggal Hijriah ya. Hijriah pada saat Kanjeng Nabi hijriah ke kota Madinah pada saat itu. Baik. Ini dijadikan juga 1 Muharram ini sebagai cikal bakal kota Cirebon pada umumnya. Jadi pada saat itu Mbah Kubu Cirebon itu babat alas lemah wungkuk itu pada tanggal 1 Muharram, sehingga dijadikan bahwa itu sebagai hari jadi Cirebon. Sampai saat ini dipakai sebagai hari jadi Cirebon yang ke-650. Cukup tua sekarang, umurnya sudah 653. Iya betul, iya. Jadi memang historisnya ada historis sekali Bu ya, berbeda betul. sama kota-kota lainnya. Kota-kota yang lain betul sekali. Bu ya, ini saya juga mau tanya nih terkait ini, bisa dijelaskan juga Bu makna dan juga filosofi dari tema HUT tahun ini dengan tagline-nya Cirebon Ngobeng You, gitu kan. Betul. Enteng banget di telinga itu, saya suka banget sama tagline itu. Cirebon Ngobeng You. Nah, you, ini gitu seperti itu. Kita selalu di mana? Cirebon Ngobeng You. Seperti itu. Jadi ingat kalau di Kanoman, Bu. Iya. Yuk beca yuk gitu. Iya. Familiar sekali itu. Betul. Nah, ini justru kita ngambil tagline Ngobeng itu jadi lebih memasyarakat lah seperti itu, lebih ke apa? Biar orang yang lebih memahami kenapa harus ngobeng. Cirebon sekarang dia punya gawe. Punya gawe sebagai mau hari jadi. Inilah gawenya orang Cirebon. Jadi kita mengajak semua masyarakat untuk ngobeng yuk. Nah, kita sama-sama bergotong royong, berpartisipasi dalam rangka memeriahkan, mensukseskan hari jadi Cirebon yang ke-653 seperti itu. Jadi intinya adalah untuk masyarakat Kota Cirebon, ayo kita bergotong royong ya, sama-sama berpartisipasi, makanya ngobeng seperti halnya kita orang Cirebon. Kalau kita punya hajat, rame-rame ngobeng, ikut membantu apa yang kurang, apa yang bisa dibantu, sama-sama kerja, sama-sama gotong royong, berpartisipasi itu menjadi kenapa ngobeng yuk. Dan ngobeng ini alhamdulillah cukup familiar dan disukai sama semua masyarakat karena ringan tapi maknanya sangat banyak. Baik Ibu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Untuk ada di Bina silahkan, yang ada di rumah bisa tanya-tanya ya. Mumpung ada Ibu Ketua Panhut, ada Ibu Kadini di hari jadi Kota Cirebon ke-653. Setelah komersial break saya akan balik lagi.
DB FM. Baik, 90,8 DB Radio, balik lagi ngobrol-ngobrol bersama Ibu Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Kota Cirebon ke-653, ada Ibu Kadidi. Tadi juga sudah ngasih tahu ya terkait histori dari Kota Cirebon yang ulang tahun setiap 1 Muharram, kemudian juga terkait filosofi dari Cirebon Gobeng You. Dan Bu, saya mau tanya lagi Bu terkait ini Bu, apa angka 53? Ya, sesuai dengan usia Kota Cirebon itu di logonya Bu ya, logo itu kan ada gambar manusia yang saling bergandengan dan juga beriringan, kemudian juga di dalam logo tersebut juga ada gambar gelombang air. Nah, kira-kira Ibu mungkin bisa menjelaskan Bu makna dari logo tersebut itu apa gitu kan. Adem banget kalau saya lihat logo ini Bu ya. Baik, terima kasih. Memang di sini di Cirebon itu hari jadinya ke-653 tahun. Kita sudah sangat tua kotanya ya. Yes. Betul sekali. Tapi insya Allah ke depan akan lebih maju lagi dengan semangat semua masyarakatnya. Kemudian kita di sini ada lihat sosok manusia yang saling bergandengan tangan. Di sini menunjukkan bahwa semangat gotong royong masyarakat yang senianta selalu terjaga. Jadi masyarakat ini semangatnya cukup tinggi untuk gotong royong sehingga kita bisa ayo sama-sama membangun Kota Cirebon. Tujuan seperti itu untuk kembali memulihkan perekonomian yang selama 2 tahun terakhir mungkin kita sama-sama merasakan gimana dilanda masa pandemi COVID-19. Tapi dengan kita sama-sama bergotong royong mudah-mudahan semua bisa terlampaui, semua kita bisa pulih kembali ekonominya demi kita semua, demi masyarakat dan demi pemerintah Kota Cirebon. Oh, jadi intinya bangkit dari pandemi dan bergotong royong dari pandemi ya Bu ya. Betul, selama 2 tahun kita pandemi semuanya merasakan gimana pandemi yang kita lalui bersama-sama. Tapi dengan semangat gotong royong kita ayo bangkit kembali untuk memulihkan ekonomi Kota Cirebon. Seperti itu. Jadi makna dari logo tersebut seperti itu. Iya. Nah Bu, ini yang paling ditunggu-tunggu nih Bu terkait rangkaian kegiatan yang sudah digelar selama 2 minggu ya. Dari tanggal 15 kemarin sampai tanggal 31 Juli akhir bulan ini. Nah, mungkin bisa dijelasin sedetail-detailnya mungkin Bu. Oke, siap. Rangkaian kegiatannya apa saja Ibu? Iya betul. Baik, terima kasih. Rangkaian kegiatan memang cukup padat. Dimulai dari tanggal 14 Juli kemarin, kemudian hari ini, kemudian besok minggu itu merupakan kerja bakti massa. Artinya kita memayu Kota Cirebon, membuat cantik Kota Cirebon. Kita semua masyarakat bebersih bareng-bareng, dari ASN-nya, dari TNI Polri, kemudian dari masyarakat RW yang ada di RW masing-masing, semua ikut memayu, ikut membersihkan, ikut menjadikan Cirebon jadi kota yang cantik dengan bersih. Nanti pada saat kita menyambut hari jadi, semuanya kelihatan cantik seperti itu. Itu 3 hari dari mulai tanggal 14 kita sudah mulai kerja bakti massal. Kemudian setelah kerja bakti massal, kami juga menghimbau kepada masyarakat semua, pemerintah, BUMD, BUMN, toko-toko, swalayan, semuanya masyarakat RW semua ikut berpartisipasi untuk memasang spanduk dan umbul-umbul. Karena ini kami himbau ke masyarakat untuk pasang umbul-umbul. Ini nih terutama ini yang ada di perkotaan Kota Cirebon. Kami harapkan semua bisa masang umbul-umbul demi cantiknya Kota Cirebon, demi memeriahkan hari jadi Kota Cirebon. Nah Bu, untuk teknisnya Bu ya, ini kan untuk toko-toko atau juga sebuah masyarakat atau juga perkantoran dihimbau untuk memasang umbul-umbul hari jadi Kota Cirebon. Nah itu untuk ukurannya sendiri Bu, kira-kira apa ada spesifikasi khusus untuk ukuran spanduknya atau umbul-umbulnya atau bagaimana Bu? Kami sudah menyebarkan link. Ada linknya? Iya, ada linknya untuk logonya, kemudian untuk spanduknya, kemudian untuk umbul-umbulnya. Kami juga tidak baku harus memasang umbul-umbul seperti yang ada di link. Misalnya yang biasa ukurannya 2 meter, kita bisa 1,5 meter. Yang penting masyarakat bisa pasang umbul-umbul di semua depan rumahnya, di depan pertokoannya, terutama di mal-mal yang besar ini. Kami harapkan lebih semarak lagi untuk memasang umbul-umbul, karena dengan umbul-umbul kota menjadi ramai, kota menjadi cantik seperti itu. Tahulah kalau kota mau berulang tahun, sehingga sama-sama ayo kita ngecat rumahnya, ngecat trotoarnya, memasang umbul-umbul menandakan bahwa kita punya hajat seperti itu. Berarti kalau untuk linknya sendiri bisa diunduh di mana Bu? Di cirebonkota.go.id? Iya, bisa diunduh di situ. Di linknya Pemkot itu ya? Betul. Bisa, iya betul, iya. Oke. Dan seperti itu ya, untuk masyarakat juga dihimbau agar bisa berperan serta untuk Kota Cirebon yang berulang tahun dengan cara memasang umbul-umbul di
semua ya, di perkantoran, di mall atau juga yang lainnya. Dan Bu, untuk rangkaian acaranya Bu, tadi sempat terputus ya, maksudnya tadi kan sudah ada kerja bakti massal tuh ya di tingkat RT RW, tadi juga di Kebumen Bu ya. Iya betul, di Kebumen sama tadi. Sama Ibu Wali, Ibu sama Wakil, iya. Apa namanya? Ini juga ada dari anak SD ya? Ya, anak-anak SMP 14 nanti berpartisipasi untuk kerja bakti di sana, betul, di Kebumen. Kami juga di semua titik, di Bima, di Gedung Negara, di Kanoman, di alun-alun Kesepuan, alun Kejaksaan, semua tadi hari pagi tadi melaksanakan kerja bakti di titik-titik umum, alun-alun seperti itu. Jadi tidak hanya di pusat kota Bu ya bebersihnya, tapi sampai ke Kebon Pelok sana di ujung. Iya betul. Okay. Iya. Dan tapi kalau untuk masalah sampah sendiri untuk itu sudah aman semua Bu ya? Alhamdulillah karena kami panitia dengan dinas terkait, terutama dinas lingkungan hidup, sudah merencanakan atau membuat jadwal perencanaan untuk membersihkan sampah pada saat kita punya gawe, yaitu Hari Jadi Cirebon ke 653. Kemudian tadi tentang rangkaian acara kegiatan, betul. Ini kita mulai acara tadi dengan Mama Ayu, kemudian pada tanggal 27-28 kita ada pentas kreativitas anak-anak. Di situ selama 2 hari akan dilaksanakan lomba. Ada lomba mewarnai, ada lomba menggambar, itu dari anak-anak TK dan anak-anak SD. Kemudian juga ada lomba tari, kreasi tari dari anak SD dan anak SMP, menyanyi solo juga, kemudian ada anak SMA dengan pidato. Nah seperti itu. Itu semua rangkaian dari kegiatan pada tanggal 27 dan 28. Di samping itu juga ada bazar makanan kuliner dan hasil UMKM, kerajinan dari UMKM Kota Cirebon selama 2 hari di Gedung Negara seperti itu. Kemudian pada malam harinya juga akan tampil dari seniman Cirebon yang akan tampil di Gedung Negara untuk menampilkan kreasi seninya, penampilan tari-tarian ataupun drama, selain juga ada topeng, ada sintren seperti itu di malam hari di Gedung Negara itu pada tanggal 27-28. Kemudian tanggal 27 juga kita ada pergelaran wayang golek nih, wayang golek dari Bandung, Dadan Sunanda Sunaria, Giri Harja yang dari Bandung itu akan tampil di lapangan Kesambi depan Kelurahan Derajat. Di sana semalam contoh kita akan ada pagelaran wayang golek dari Bandung. Itu untuk tahun 27. Kemudian kita masuk ke tanggal 29, itu hari Rabu, biasa pada sholat asar berjamaah di Masjid Agung. Kemudian hari itu juga kita akan melaksanakan kirap agung ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Tapi sebelumnya malam Jumat kita ada tausiah, ada sholawatan, dia akan dihadiri oleh Habib Lutfi. Di mana itu? Di Jalan Siliwangi. Di Jalan Siliwangi. Kita tutup Jalan Siliwangi karena sana juga akan dirangkaikan dengan haul Syekh Sarip Hidayatullah. Berarti malam Jumat minggu depan Bu ya. Minggu depan, betul. Dan Bu, kalau untuk ini Bu, untuk panggung kreativitas pelajar Bu ya, itu kan bertempatnya di Gedung Kreatif Center. Iya, di mana Bu? Di depan Gedung Negara. Iya, di Gedung Negara di Gedung Negara. Dan itu berarti untuk panggung kreatif pelajar, untuk pendaftaran ke situ juga atau bagaimana? Kami ada panitianya, ada panitia, betul. Jadi masyarakat bisa langsung datang ke sana. Bisa langsung ke sana, bisa. Dan festival kuliner Bu? Iya, sama di situ, Mas. Sama di situ semua. Iya, di situ semua. Jadi kita keramaian 2 hari itu ada di Gedung Negara selama 27 dan 28. Kemudian kita beralih ke sini ke Jalan Siliwangi dengan malamnya ada sholawatan, ada Habib Lutfi juga sekaligus haul Syekh Sarip Hidayatullah pada malam Jumat. Kemudian besok paginya tadi saya sampaikan ada kirap agung ziarah ke Sunan Gunung Jati. Ini kalau tahun kemarin nggak ada Bu ya? Ini yang membedakan ya? Ini baru. Selama ini baru kirap agung itu dilaksanakan pada Hari Jadi Kota Cirebon yang ke-653. Biasanya kami ada juga, tapi kita naik mobil ke sananya. Iya, beda sama sekarang jalan kaki sekarang, ya. Betul. Siapa aja Bu yang bakal ikut kirap ziarah tersebut? Yang ikut kirap cukup lumayan Pak.
Anu Kang Deni, Kang Deni. Jadi ada Habib Lutfi ikut kirap ke sana. Ikut, alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian ada Pak Wali Kota kita. Pak Wali ikut ya, juga. Harus ikut Pak Wali. Ini Pak Wali sangat semangat sekali ini dalam memeriahkan Hari Jadi Cirebon yang ke-63. Kemudian ada Forkompinda. Forkompinda juga ikut ke sana, ikut ke ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Kemudian kita juga diikuti oleh 653 perwakilan dari RW. Itu 600. Jadi masing-masing kelurahan mengirimkan 30 orang perwakilan untuk ikut kirab agung ziarah ke Sunan Gunung Jati. Kemudian dipimpin oleh camatnya masing-masing. Di sini Pak Camat juga akan memakai pakaian adat kecamatan masing-masing. Ini luar biasa. Jadi Pak Camat sebagai panglima masyarakatnya di kecamatan masing-masing. Misalnya kecamatan Kejaksaan memakai pakaian yang ada di kecamatan Kejaksaan, apa ini yang akan dicari nanti seperti apa. Kemudian dengan nanti belakangnya ada masyarakatnya yang mengiringi Pak Wali Kota menuju ke Sunan Gunung Jati ke sana. Kemudian juga kita akan ada masing-masing kelurahan akan menyumbang tumpeng nih, tumpengnya 44 tumpeng. Jadi semua kelurahan itu ini bawa tumpeng. Tumpeng. Iya, tapi tumpeng kita arah ke sana. Karena untuk nanti di sana di pas ziarah kita nanti bersama-sama dengan masyarakat kita ikut makan bersama di sana. Itu jam berapa Bu? Pagi? Jam 2 Pak. Jam 2 siang ini sampai sore ya? Sampai sore, iya. Itu hari Jumatnya? Hari Jumat. Memang kita sedikit ada perubahan karena kemarin harusnya kan siang jam 4 tapi karena iring-iringannya banyak sehingga kita majukan jam 2. Nanti yang sholat asar tetap ada dari Pasekda dan lain Forkompinda lainnya ikut sholat asar di Masjid Agung San Cipta Rasa. Jadi tidak mengurangi semua rangkaian yang ada seperti itu. Jadi kirap ini juga tentunya Pak Wali dan Pak Habib juga mungkin tidak jalan kaki tapi memakai paksi Nagaliman gitu. Oh, jadi ada paksinya juga. Iya, Bu. betul. Ini juga, ya? Luar biasa dan kami juga akan menambahkan prajurit keraton ikut serta. Itu akan menjadi sorotan dunia juga ya. Inilah yang diharapkan sama Pak Wali. Itu kayaknya gongnya di situ. Gongnya di situ betul sekali dan ini baru pertama. Iya. Nah, ini yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan yang kirap ini pertama ini dijadikan dasar setiap tahunnya pada saat kita memperingati Hari Jadi Kota Cirebon. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi satu acara yang pokok yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Bukan hanya sidang paripurna, apel, kemudian ada juga selain itu ada babat Cirebon, ada sidang paripurna, ada apel, kemudian ada pertunjukan wayang golek di Kelurahan Kejaksaan seperti itu. Kemudian ini puncak dari semua kegiatan di samping tadi kegiatan yang memang benar-benar kita satu kegiatan yang baru pertama kali. Ini merupakan salah satu daya tarik. Mudah-mudahan daya tarik ini bisa menjadi daya tarik wisatawan baik itu mancanegara maupun wisatawan Indonesia Nusantara yang akan nanti imbasnya kepada bangkitnya ekonomi Cirebon seperti itu. Oke, kita tahan dulu Bu ya. Nanti baru ke kirap sejarah belum, betul. Masih banyak sekali rangkaian-rangkaian yang lainnya. Silakan, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk untuk siang hari ini, nanti akan saya bacain, nanti akan Ibu juga akan dijawab setelah commercial break. Saya akan balik lagi. DB FM 90,8 DB Radio, masih bersama Ibu Kadini selaku dari Ketua Panitia HUT Kota Cirebon ke-653. Tadi sudah ada beberapa yang disampaikan ya terkait rangkaian acara, tapi ada yang belum nih yang terlewatkan ya, beberapa rangkaian acara di Cirebon Ngobeng You gitu kan. Bu, ada job fair Bu ya? Ya betul ada job fair itu tanggal berapa? 27 28. Di mana Bu? Di CSB. CSB. Jamnya Bu? Kenapa? Dari jam berapa? 9 sampai sore jam 5. Berarti job fair itu ini Bu ya, yang buat ngelamar kerja gitu. Betul, untuk kita dari perusahaan-perusahaan yang ikut menawarkan lowongan pekerjaan. Di situ kita juga pemerintah peduli bahwa masih banyak yang belum melakukan pekerjaan, sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Cirebon mereka memberikan lowongan pekerjaan kepada semua masyarakat anak muda yang memang membutuhkan pekerjaan seperti itu. Nanti tinggal pilih mau perusahaan yang mana yang mau dimasukin seperti itu. Ada job fair tuh ya. Iya betul. Buat warga Cirebon. Tadi juga sudah dijelasin terkait pertunjukan wayang golek juga ya, wayang golek di Kesambi Bu ya. Iya betul, di Kesambi. Jamnya dari jam berapa Bu? Dari jam 20
sampai selesai. Biasanya wayang golek itu sampai subuh sampai jam 3. Iya. Semalam suntuk kita nonton wayang golek. Betul. Siapa Bu dalangnya Bu, dari mana tadi lupa? Dadan Sunaria. Dadan sudah. Wah, itu terkenal sekali ya. Iya betul. Zaman-zaman saya kecil tuh. Iya. Dulu Asep Sunaria bapaknya gitu ya. Sekarang nurut pada anak-anaknya. Nah, yang kesini itu Dadan Sunaria. Betul. Oke. Bu, ini Bu rangkaian acara Panggung Seni Duta Nusantara Bu. Berarti betul. Itu dari berbagai daerah Bu ya? Betul sekali. Kita di sana 29, 30, malam 30, 29 itu ada pertunjukan dari berbagai daerah. Kami juga tidak lupa mengundang saudara-saudara kita yang ada di sebelah nih. Saudara-saudara kita dari Indramayu, dari Kuningan, dari Majalengka dan Kabupaten Cirebon yang ikut juga berpartisipasi dan mensukseskan Hari Jadi Cirebon ke-653. Berarti panggung seni itu gimana Bu? Tari-tarian juga betul dari berbagai daerah. Nanti di malam kedua juga ada nanti dari Duta Nusantara itu termasuk dari Aceh ada perwakilannya. Dari Bali ada, nanti menampilkan tari khas Bali. Oh, kecak gitu ya? Iya betul. Terus dari Aceh merudatnya seperti itu. Kemudian ada dari Solo, dari Jogja. Ada 10 kota di Indonesia yang ikut meramaikan. Oke, totalnya ada 10 kota. Iya betul sekali. Termasuk di daerah tetangga Kuningan, Majalengka, saudara kita, saudara-saudara Cirebon gitu yang ada di Kuningan, Indramayu, Majalengka dan Kabupaten Cirebon. Itu tanggal 29 dan Juli. 30. 29 dan 30. 2 malam ya? Iya betul 2 malam. Waduh, luar biasa sekali. Ini berarti malam Minggu sama malam Senin. Malam Sabtu sama malam Sabtu, Minggu. malam Minggu. Betul. Kemudian juga pertunjukan wayang kulit di Keraton Kesepuhan. Nanti ini tempatnya di Keraton Kesepuhan, alun-alun Sangkala Buana di Keraton Kesepuhan. Itu tempatnya di mana, Bu? Di Keraton Kesepuhan, alun-alun Keraton Kesepuhan. Yang panggung seni. Iya betul. Oke. Dan untuk tanggal 29 yang lainnya ada Cirebon berdoa juga, Bu ya? Iya betul. Itu kami himbau kepada seluruh masyarakat Cirebon di musola-musola, kemudian di di kelenteng, di gereja, di masjid. Itu dimohon untuk berdoa bersama untuk keselamatan umat Islam, umat Islam, umat sedunia, bukan hanya Islam, karena di sana juga ada kelenteng, ada gereja, dihimbau untuk berdoa bersama. Semua lintas agama ya. Iya betul. Pada saat jam 19.30 sampai jam 8 sampai jam 20. 19.30 sampai jam 20 lah, setengah jam kita zikir, doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Malam Sabtu itu Bu ya? Iya betul. Oke. Dan untuk pertunjukan wayang kulit Bu? Wayang kulit itu di mana Bu? Ada 2. Oh, ada 2? Ada 2 di Keraton Kesepuhan malam Minggu, kemudian di Kelurahan Kejaksan. Di keratonnya di mana Bu? Di dalam apa di luar? Di luar. Sama dengan nanti penampilan dari Duta Seni seperti itu di sana bareng-bareng. Oh, di situ ya. Duta Seni selesai, wayang langsung mulai. Berarti kalau wayang kulit sampai pagi dong, Bu? Betul. Nanti kita begadang di sana sambil ngopi-ngopi tuh banyak kopi-kopi, warung kopi di sebelah. Berarti Ibu hadir ya sama Pak Wali? Insya Allah hadir. Iya. Nonton wayang kulit. Nonton wayang kulit. Sekali-kali. Nah, Bu, selain ini tadi sudah dijelasin Panggung Seni Duta Nusantara, Cirebon berdoa, pertunjukan wayang kulit. Kemudian di puncaknya Bu di tanggal 31 berarti. Puncaknya puncaknya tanggal 31. 31 bukan 30 ya? Bukan. Kalau tanggal 30 satu lagi nih, pas tanggal 30 ada pawai pembangunan. Nah, itu dia. Ini pawai gimana sih, Bu? Pawai bangunan nanti masing-masing SKPD, karena ini hanya untuk SKPD dan BUMD untuk kendaraan hias untuk menampilkan hasil dari pembangunan dinasnya masing-masing. Itu gimana pawai kemana Bu? Rutenya dari Balai Kota ke Keraton Kesepuhan. Kita pakai mobil hias ke sana. Pakai apa replika juga apa enggak? Maksudnya pembangunannya pakai replika? Iya betul. Kita pokoknya sebagus-bagusnya lah. Setiap dinas untuk menampilkan sebagus-bagusnya. Jangan sampai hanya diikat dengan spanduk gitu kan, tapi kita menampilkan yang terbaik untuk kota kita, terbaik untuk kota Cirebon, karena inilah gitu kita bisa ngobeng bareng, kita bisa berpartisipasi untuk membangkitkan ekonomi Cirebon. Dengan semua rangkaian kegiatan ini diharapkan kita bisa keluar, siarnya bisa keluar sehingga masyarakat lain juga tahu bahwa Cirebon ini punya
budaya yang cukup luar biasa seperti itu. Bu, banyak yang tanya juga Bu ya. Satu-satu dulu ya. Nanti akan disambung lagi terkait rangkaian acaranya belum selesai. Ini ada beberapa pertanyaan dulu. Halo Ibu, saya dari Kuningan nih mau ke Cirebon pada HUT nanti. Apakah ada festival hiburan anak mudanya? Enggak, apa aja kalau ada? Tadi sudah dijelasin ya, ada job fair, kemudian juga ada pertunjukan yang lainnya gitu kan. Jadi mampir aja nih orang Kuningan Majalengka kalau mau ke Cirebon, pasti ramai Cirebon ya, kulinernya enak-enak. Sangat ramai betul. Berikutnya ada siapa lagi nih? Halo Dibi, dalam rangka HUT Cirebon, HUT Kota Cirebon harusnya HUT Kota Cirebon tahun ini, bagaimana kiat dan usaha serta peran Pemkot dalam menjaga dan juga merawat cagar budaya Kota Cirebon seperti Goa Sonyoragi, alun-alun Kejaksan, dan juga alun-alun Kasepuhan dari Salsa di Kesambi. Nah ini ceritanya ini Bu, bagaimana peran serta atau usaha ya Pemkot dalam menjaga dan juga merawat cagar budaya kayak itu Goa Sonyoragi, alun-alun Kejaksan, dan juga keraton lah. Makanya baik, pemerintah itu selalu istilahnya selalu menjaga cagar budaya yang ada. Makanya kenapa Provinsi Jawa Barat melalui Pak Gubernur membangun keraton lapangan, alun-alun keraton Kasepuhan itu menjadikan alun yang sungguh luar biasa. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah Provinsi maupun Kota Cirebon untuk melestarikan budaya Cirebon. Seperti kita ketahui bahwa kita mempunyai 4 keraton, kita juga terus memberikan pembinaan ke 4 keraton untuk terus melestarikan budaya yang ada. Kemudian ada Goa Sonyoragi, kita juga ikut, pemerintah juga ikut membina, memelihara ya, dengan terus kita membuat destinasi wisata ini cukup disampaikan kepada masyarakat luas sehingga itu bisa menarik masyarakat. Kemudian juga kita punya alun-alun, banyak alun-alun. Ini juga merupakan salah satu aset pemerintah ya yang harus kita lestarikan. Sebentar lagi pemerintah Kota Cirebon akan membuat replika Berarti Gede. Ini replika betul. Iya ya Bu ya, di itu ya, betul. Buat di Kebumen ya Bu. Di BAT. Di BAT. Ya, depan BAT. Nah, ini salah satu upaya pemerintah kota untuk melestarikan aset-aset atau budaya cagar budaya yang ada di Kota Cirebon. Jadi di sana akan dibangun replika Berarti Gede. Ini salah satu upaya pemerintah sehingga masyarakat terus mengetahui bahwa Cirebon itu mempunyai Pedati Gede yang saat itu dipakai untuk perjalanan pada saat mungkin Gusti Sinuhun ya atau Syekh Syarif Hidayatullah dan raja-raja di Kesultanan Kasepuhan seperti itu. Tuh seperti itu ya, Salsa di Kesambi, peran serta dari Pemkot Cirebon dalam menjaga dan juga melestarikan budaya di Cirebon. Nanti akan dibuat replika Pedati Gede ya. Iya betul. Pedati Gede di depan BAT. Iya betul. Itu kapan Bu rencananya Bu? Mungkin dalam bulan Agustus sudah mulai dilaksanakan pembangunannya. Iya Agustus. Sebentar lagi. Iya sekarang ini. Hari ini. Yang lagi proses tentang pembuatannya semua sudah selesai. DED-nya, kemudian contoh master plan-nya semua sudah selesai. Karena kita juga kerjasama dengan ITB Bandung untuk membuat replika Pedati Gede. Jadi itu salah satu upaya pemerintah dalam rangka melestarikan cagar budaya di Kota Cirebon. Itu betul. Oke, makasih Salsa sudah tanya-tanya untuk siang hari ini. Kemudian juga dari siapa ini? Halo, mau tanya kalau untuk penduduk di luar Kota Cirebon bisa berpartisipasi apa ya di Ngobeng Cirebon? Jadi kalau penduduk di luar Kota Cirebon misalkan kayak kabupaten atau juga daerah tetangga ini dari Gebi ya. Monggo. Sangat bisa banget, sangat bisa, dan itu diharapkan. Seperti kita punya program nih, punya rangkaian kegiatan lari 10 kilo. Oh iya, ada Ibu ya. Ini kita tidak menutup hanya untuk masyarakat Kota Cirebon. Kita mengundang semua masyarakat ikut lari 10K. Seperti itu. Iya, kayak tahun kemarin kan Pak Wali kan nggak diskriminasi ya, nggak hanya warga kota saja, betul. Tapi semua hayo ikut meramaikan. Tapi itu sampai tembus itu Bu rekor Bu waktu beberapa tahun yang lalu ya sebelum pandemi itu lari 10 km malam juga, hari. Iya, ini juga diharapkan bisa mencatat rekor nasional karena diharapkan atlet nasional ikut berperan, ikut berpartisipasi, ikut meramaikan dengan 10K ini di Kota Cirebon. Tuh, jadi ya untuk warga Kota Cirebon silahkan bisa berpartisipasi, bisa ngobeng dengan ikut kegiatan rangkaian acara
di kota Cirebon ada lari maraton segala macam. Jadi kalau Gaby mau ikut maraton malam-malam sehat Gaby. Siang kita pagi hari 5:30. Oh 5:30. 5:30 pagi. Bukan malam lagi Bu ya? Bukan, kita 5:30 pagi. Kemana itu rutenya Bu? Rutenya dari Balai Kota, setelah pindah Balai Kota lagi, melalui Jalan Diponegoro, Jalan Siliwangi, Diponegoro, sama Dikun ke sana, terus kemudian ke Cangkol, pom bensin tuh, Kesepuhan, sampai ke Pulau Aren, sampai ke Lawang Gada, terus Jalan Kembar, muter ke balik lagi, terus kita ke Jalan Karangketas, langsung finish ke Balai Kota. Ada hadiahnya Bu ya? Jelas dong. Ada. Total hadiahnya 210 juta. Tuh. Bayangin coba. Maraton gile, hadiahnya 210 juta. Ini terbagi dengan 2 kategori. Ada kategori. Iya, karena kita juga nggak hanya untuk umum, tapi juga untuk pelajar. Nah, Bu, ini kan mungkin bisa dijelasin Bu. Jadi kalau warga Cirebon kan istilahnya kalau ada perlombaan-perlombaan kan, wah kalau ada hadiah kan ikut memacu semangat Bu ya. Betul, Berarti betul yang, sekali. apa namanya? Yang panggung kreativitas pelajar ada hadiahnya nggak Bu? Ada dong, ada juga. Iya, Iya, ada juga. ada. Oke. Ada juga. Ini kan hadiah itu merupakan penghargaan. Iyalah, apresiasi Bu ya. Iya betul, apresiasi kepada anak-anak kita, teman-teman kita semua yang sudah ikut berpartisipasi, betul seperti itu. Dan untuk ini Bu, rangkaian acaranya apa lagi Bu? Tadi kan sudah dijelasin tuh panggung seni budaya, Duta Nusantara, Cirebon berdoa, pertunjukan wayang kulit. Ada lagi Bu rangkaian acaranya? Ada, sebenarnya selain yang ada di sini juga ada beberapa rangkaian yang kayak kemarin ada tari topeng kecil anak-anak di Kebumen ya. Iya betul. Kemudian juga ada tadi pagi ada penyerahan tong sampah dari anak perusahaan Pelindo. Kemudian juga nanti ada pertunjukan barongsai itu tanggal 26. Kemudian memang termasuk dalam acara nggak ada di sini, nggak ada. Barongsainya nggak ada. Iya, tapi gini, mereka berpartisipasi kepada panitia, Bu saya mau tampil. Nah ini kan merupakan salah satu ngobeng. Nah Bu, itu yang barongsai di mana Bu tempatnya? Di Kebumen. Di Kebumen. Iya. Jam berapa? Siang, sore. Siang, nanti sore. kita sampaikan lagi ya. Jadi gini, mereka ngobeng gitu loh. Ini makan ngobeng itu seperti itu. Intinya Kami seperti punya acara, tapi yang lain juga ikut ngobeng seperti itu. Juga ada jemparingan, mungkin salah satu panahan tradisional. Oh ya Pak Didi The Kiss itu ya, salah satu atletnya itu. Ini jemparingan betul dilaksanakan pada tanggal 30 seperti itu. Tanggal 30 di tempatnya di The Kiss. The Kiss itu ya tempatnya. Iya. Berarti ini diikuti oleh siapa aja Bu? Ini katanya sudah karena udah punya komunitas nih jemparingan. Nanti udah ada beberapa polisi yang ikut mendaftar seperti itu. Gitu. Dan satu lagi ini untuk masyarakat yang suka olahraga. Kita ada senam massal. Senam massal di mana Bu? Tanggal 31 di Jalan Siliwangi, depan Hotel Prima itu Jalan Siliwangi. Ada hadiahnya nggak Bu? Ada door prize-nya. Oh door prize-nya itu nggak apa-apa ya. Hadiah sama door prize sama aja kalau misalnya dilombakan kan susah lombanya. Iya, jadi kita door prize aja gitu seperti itu. Ada door prize-nya pasti menarik Iya ya? pastilah menarik. Pasti menarik. Ayo masyarakat Cara daftarnya gimana Bu? Ini langsung datang saja, nanti ada panitia di sana. Datang ke lokasi senam, nanti ada panitia akan memberikan nomornya, nanti dopresnya seperti apa. Kita sudah rencanakan semua di sana. Jadi ayo masyarakat Kota Cirebon dan sekitarnya ikut senam massal. Enggak pakai KTP-KTP-an ya. Enggak lah, kita enggak bisa. Enggak ada diskriminasi kalau ada. Pokoknya ini untuk semua masyarakat Indonesia yang mau ikut ngobeng yuk di Cirebon. Keren ya. Oke. Kemudian apa lagi, juga nah ini malam puncak nih. Tadi sudah sampaikan beberapa kegiatan. Kita ada malam puncak ini. Malam puncaknya di alun-alun Keraton Kesepuhan. Oh, kirain di Balai Kota Bu. Enggak, di sana. Karena kan sudah ada panggungnya 2 malam, jadi ditambah dengan malam ketiga. Di sana akan menampilkan ya saudara kita, artis kita dari Cirebon itu ada Charlie Van Houten ikut meramaikan. Charlie, iya. Waduh itu pasti. Ini untuk anak muda nih. Tuh, yang tadi nanyain apa sih anak muda buat hiburannya di HUT Kota Cirebon, ada Charlie Van Houten. Ada Charlie Van Houten. Inilah partisipasi dari orang Cirebon untuk Cirebon seperti itu. Karena Cirebon itu bukan hanya kota dan kabupaten, tapi Cirebon itu besar untuk semuanya seperti itu. Iya kan Charlie meskipun warga Kabupaten Cirebon tapi dia ikut ngobeng di Kota Cirebon. Inilah salah satu bentuk
gotong royongnya masyarakat Cirebon. Partisipasi Bu ya. Iya. Oke, ada lagi Bu tadi Bu selain tadi gongnya Charlie Van Houten malam puncaknya. Malam puncaknya tanggal 31. Tapi di sini nggak ada agendanya Bu ya? Enggak ada. Charlie nggak ada Bu. Charlie yang disebutin di situ. Nggak ada. Aja sekarang nanti saya ngomong Charlie nih. Jadi saya baru tahu bocoran sekarang ini. Ya. Biar, tadi kan nanya anak muda apa nih anak muda. Nah soalnya di agenda nggak ada Charlie itu bakal perform. Charlie-nya nggak ditampilkan di agenda. Itu kayaknya ngebludak Bu. Ya mudah-mudahan. Ya. Jadi inilah gitu pestanya masyarakat Cirebon. Mudah-mudahan tadi yang menanyakan apa sih untuk anak muda nih. Nah ini di malam puncak kita ada untuk anak muda gitu. Ada Charlie Van Houten. Nah Bu, ini ada ini ya. Tadi saya lihat itu ada pembacaan babat Cirebon. Oh iya betul, itu babat Cirebon yang memang merupakan rangkaian yang tetap. Dari mulai upacara di Balai Kota pagi hari tanggal 30 dari mulai kemarin ada sholat asar berjamaah, ada ziarah ke makam Sang Gunung Jati. Kemudian paginya kita ada apel. Kemudian jam 9 kita ada sidang paripurna istimewa di DPRD. Siangnya dilanjut dengan pembangunan, tapi malamnya kita babat Cirebon. Babat Cirebon ini di Keraton Kanoman. Kanoman Bu. Betul. Ini di sana kita diingatkan bahwa ini Cirebon dengan sejarahnya, dengan pertama kali berdiri Cirebon seperti apa. Jadi kita mendengarkan ini Cirebon seperti itu, membaca sejarah Cirebon seperti itu. Oke, seperti itu ya. Iya, jadi betul. Itu di apa Bu? Keraton Kanoman. Di Keraton Kanoman hari Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu. Oke. Kemudian juga nanti ada sidang paripurna juga. Betul, ya Bu ya, sidang paripurna dan juga yang lainnya. Baik, nanti akan lanjut lagi Bu setelah commercial break. Bakal balik lagi bersama Ibu Panitia HUT Kota Cirebon ke 653 Ibu Panitia. DFM. Baik, 90,8 DB Radio di sesi terakhir untuk ngobrol-ngobrol bersama Ibu Panhut, Ibu Kadidi sekaligus Kadis di Kota Cirebon. Tadi sudah banyak ya ngobrol-ngobrol atau juga penjelasan terkait Cirebon Ngobeng You, terkait rangkaian acaranya, kemudian juga filosofi dari makna Cirebon Ngobeng You, kemudian juga dari logo segala macam. Nah, kira-kira Bu untuk sesi terakhir ini, Ibu sebagai Ketua Panhut Bu, kira-kira harapan apa Bu di ulang tahun Kota Cirebon ke 653 untuk tahun ini? Baik, terima kasih untuk harapan kami panitia dan juga pemerintah Kota Cirebon, Pak Wali dan Bu Wakil. Harapannya pada saat perayaan Hari Jadi Cirebon ke-653 masyarakat semua ikut berpartisipasi, ikut memeriahkan, ikut mensukseskan dengan mengikuti semua rangkaian yang ada. Juga ada di sini dari mulai kegiatan Mamayu. Nah, di sinilah masyarakat harus ikut berpartisipasi, ikut membuat cantik Kota Cirebon, juga ikut tadi dengan masang spanduk, masang umbul-umbul. Inilah kami panitia dan pemerintah menghimbau kepada masyarakat ikut tadi memasang umbul-umbul di teman rumahnya masing-masing, di teman tokonya masing-masing, kemudian di mal-mal, di kantor, perkantoran, di BUMD, bank, semuanya ikut berperan. Kemudian juga harapan kami juga panitia dan pemerintah Kota Cirebon dengan perayaan kali ini yang menurut kami cukup banyak rangkaian kegiatannya, semuanya juga ikut dalam rangka Cirebon Bangkit. Nah, untuk memulihkan perekonomian Kota Cirebon dengan berbagai macam penampilan tadi, ya dengan kami juga mendatangkan duta seni dari berbagai daerah, dari Bali, dari Aceh, dari Solo, Jogja, semuanya ini hanya untuk tadi ikut memulihkan kembali Kota Cirebon sehingga ekonominya menjadi berjalan seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kita bangkit, kita pulih ekonominya sehingga masyarakat menjadi makmur. Itu mungkin kenapa banyak sekali rangkaian kegiatan yang insya Allah kegiatan ini akan terus terus dijalankan setiap tahunnya. Harapan kami panitia dan pemerintah Kota Cirebon karena dengan tadi ada kirap agung ziarah Gunung Jati ini merupakan salah satu ruhnya Hari Jadi Cirebon seperti itu, karena kita juga harus menghormati, harus menghargai. Lantas kita ziarah ke makam Sinuwun kita Sunan Gunung Jati karena beliau adalah salah satu
wali yang sangat dihormati dan sangat dibanggakan oleh kami masyarakat Kota Cirebon seperti itu. Oke, baik Bu, mudah-mudahan sukses acaranya Bu ya. Amin, amin. Untuk semua pemerintah kotanya juga warganya semoga pada bahagia dan pasti sejahtera ya Bu ya. Betul, amin. Terima kasih Ibu Kadini. Sama-sama. Salam buat semua panitia HUT Kota Cirebon. Ya, terima kasih. Dini pamit, Dibiners. Selamat sore. Assalamualaikum. DB Radio.